Sudah layakkah duet Risto Mitrevski dan Juran Fernandes jadi tembok baru Persebaya di Liga 1 musim depan? Jangan buru-buru mengkritik. Tavares ungkap kondisi asli pemain asing baru Persebaya. Juara atau cukup hanya finish 4 besar? Sebenarnya apa target asli Persebaya musim ini? Bakal meroket. 3 pemain Persebaya Surabaya yang value-nya siap melonjak tinggi musim ini. Hasil evaluasi Anniversary Game, Bernardo Tavares punya skema mematikan baru untuk Persebaya. Juara atau cukup hanya finish 4 besar? Sebenarnya apa target asli Persebaya musim ini? Juara, bertahan di 4 besar, atau sekadar membangun fondasi jangka panjang? Pertanyaan ini mendadak ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola nasional, khususnya para bonek dan bonita. Jika kita membedah komposisi skuad Persebaya musim ini, kedalaman tim terlihat makin menjanjikan. Perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat memberikan fleksibilitas taktik yang luar biasa. Namun, kebijakan klub tampaknya tak hanya berfokus pada hasil instan. Manajemen mulai memperlihatkan strategi jangka panjang, membangun struktur tim yang stabil agar Persebaya tidak hanya perkasa dalam satu musim, tapi menjadi kekuatan yang konsisten di papan atas Liga 1. Nah, elemen paling menarik tentu ada di tangan sang juru taktik, Bernardo Tavares. Dikenal dengan fleksibilitas formasi dan transisi permainan yang sangat cepat, kehadiran Tavares membawa warna baru. Pendekatan taktisnya yang pragmatis namun mematikan diyakini bisa menjadi game changer bagi Green Force musim ini. Melihat racikan taktik Bernardo Tavares dan komposisi pemain saat ini, bagaimana menurut kalian? Apakah Persebaya sudah realistis untuk menyabet gelar juara? Atau lebih bijak menargetkan posisi 4 besar sambil mematangkan fondasi tim? Tuliskan analisis dan prediksi dulur bonek di kolom komentar. Bakal meroket. 3 pemain Persebaya Surabaya yang value-nya siap melonjak tinggi musim ini. Bukan cuma soal meraih poin di lapangan, nilai investasi pemain Persebaya musim ini diprediksi bakal meledak tajam. Tapi, siapa sebenarnya wonderkid atau pilar utama bajul ijo yang berpotensi melambung tinggi nilai pasarnya? Jika kita bedah dari faktor usia, performa, dan potensi berkembang, ada beberapa nama menonjol di skuad Green Force. Pertama, dari aspek usia muda dan potensi berkembang, nama seperti Tony Firmansyah dan Mikael Tata menjadi kandidat terkuat. Di usia yang masih sangat muda, jam terbang mereka terus terasa. Jika makin konsisten mendapat tempat utama, kenaikan valuasinya dipastikan bakal melonjak drastis. Kedua, dari segi performa dan kematangan, kiper andalan Hernando Ari yang kini berusia 24 tahun terus membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu kiper lokal berharga paling mahal di tanah air. Konsistensinya menjaga gawang bajul ijo sekaligus menjadi langganan timnas Indonesia membuat nilai pasarnya berpotensi terus menembus rekor baru. Di samping itu, dorongan dari pemain-pemain Akademi Persebaya Future Lab yang baru naik kelas juga siap memberikan kejutan valuasi di bursa transfer. Menurut kalian para bonek dan bonita, di antara deretan pemain muda dan pilar utama tadi, siapa pemain Persebaya yang performanya paling konsisten dan layak punya nilai pasar paling melambung musim ini? Tuliskan prediksi dulur bonek di kolom komentar. Sudah layakkah duet Risto Mitrevski dan Juran Fernandes jadi tembok baru Persebaya di Liga 1 musim depan? Persebaya Surabaya mulai menunjukkan gambaran kekuatan lini belakangnya untuk musim depan. Sorotan kali ini tertuju pada duet Risto Mitrevski dan Juran Fernandes yang tampil bersama dalam Anniversary Game. Penampilan keduanya langsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini adalah duet bek tengah ideal yang akan menjadi andalan bajul ijo di Liga 1 musim depan? Dalam laga tersebut, Juran Fernandes kembali memperlihatkan kualitasnya sebagai sosok pemimpin di jantung pertahanan. Bek asal Tanjung Verde itu tampil tenang, disiplin, dan tetap dominan dalam duel udara. Pengalamannya menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan lini belakang Persebaya. Di sisi lain, Risto Mitrevski memberikan kesan positif pada penampilan perdananya bersama Juran. Bek asal Makedonia Utara itu tampil lugas dalam melakukan intercept, disiplin menjaga posisi,
serta cukup nyaman saat membantu membangun serangan dari lini belakang. Meski masih dalam tahap adaptasi, komunikasi dan koordinasinya bersama Yuran terlihat mulai terbentuk. Memang, anniversary game belum bisa dijadikan ukuran mutlak untuk menilai kekuatan sesungguhnya. Namun dari pertandingan tersebut terlihat bahwa keduanya memiliki karakter yang saling melengkapi. Yuran tampil agresif saat menghadapi lawan, sementara Mitrevski lebih mengandalkan ketenangan, pembacaan permainan, dan distribusi bola yang rapi. Jika duet ini terus berkembang selama masa persiapan, Persebaya berpeluang memiliki lini pertahanan yang lebih kokoh dibanding musim lalu. Apalagi, pertahanan yang solid menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan menuju papan atas Liga 1. Kini perhatian mulai tertuju pada bagaimana duet ini akan menghadapi ujian sebenarnya saat kompetisi resmi dimulai. Penampilan menjanjikan di anniversary game memang menjadi modal awal yang positif. Tetapi konsistensi dalam menghadapi tekanan dan lawan-lawan berkualitas akan menjadi penentu apakah Risto Mitrevski dan Yuran Fernandes benar-benar mampu menjelma sebagai tembok kokoh yang membawa Persebaya bersaing di jalur juara musim ini. Jangan buru-buru mengkritik. Tavares ungkap kondisi asli pemain asing baru Persebaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, meminta para supporter bonek dan bonita bersabar menyaksikan perkembangan para pemain asing baru yang baru bergabung menjelang musim Super League 2026-2027. Tavares menekankan bahwa para pemain asing seperti Miguel Pereira, Walber Mota, Yan Kevin Mabela, Gladson Paiksao, Yuran Fernandes, Diogo Ramalo, dan Alex Martins masih dalam proses adaptasi, baik secara taktis maupun lingkungan di Indonesia, setelah menjalani laga uji coba perdana yang berakhir imbang 2-2 melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 19 Juli 2026. Meski belum menunjukkan performa maksimal, Tavares melihat tanda-tanda positif dari para pemain baru tersebut. Ia menilai, sebagian besar dari mereka belum genap sepekan bergabung dengan tim, sehingga proses integrasi dengan rekan satu tim, pola permainan dan budaya lokal masih berjalan secara bertahap. Mereka mulai mengenal rekan setim. Mereka mencoba mengenal beberapa hal tentang Indonesia juga, ujar Tavares, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru, I-League, Selasa 21 Juli 2026. Tavares juga mengungkapkan beberapa pemain sempat mengalami kendala kebugaran selama menjalani sesi latihan. Kondisi tersebut dinilainya sebagai hal yang wajar mengingat mereka baru bergabung dan tengah menyesuaikan intensitas latihan. Pria berkepala pelontos itu mengatakan, tim medis Persebaya terus bekerja untuk mempercepat proses pemulihan para pemain yang mengalami gangguan fisik. Ia berharap seluruh pemain sudah berada dalam kondisi siap ketika menghadapi ajang Piala Presiden. Itu normal, beberapa dari mereka punya masalah fisik selama minggu ini, dengan sedikit cedera. Tapi departemen medis kami bekerja dengan baik, dan saya harap mereka bisa oke untuk Piala Presiden. Mari kita lihat, pungkasnya. Dengan waktu persiapan yang masih tersedia, Persebaya diharapkan mampu meningkatkan kekompakan antar pemain sebelum kompetisi resmi bergulir. Adaptasi para pemain asing juga menjadi salah satu aspek penting yang diyakini akan menentukan performa tim sepanjang musim 2026-2027. Hasil evaluasi anniversary game, Bernardo Tavares punya skema mematikan baru untuk Persebaya. Persebaya Surabaya tampaknya tidak hanya fokus membangun kekuatan tim utama, tetapi juga mulai menyiapkan strategi rotasi pemain demi menghadapi padatnya kompetisi musim ini. Setelah anniversary game, muncul satu gambaran yang cukup jelas, yaitu bagaimana Bernardo Tavares mulai memberi kesempatan kepada banyak pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Rotasi bukan sekedar mengganti nama dalam daftar starter. Di era sepak bola modern, rotasi menjadi senjata penting untuk menjaga intensitas permainan tetap tinggi dari awal hingga akhir musim. Dengan jadwal yang padat, setiap pemain dituntut selalu siap ketika mendapatkan kesempatan tampil. Melalui anniversary game, Bernardo Tavares terlihat mencoba berbagai kombinasi di beberapa lini. Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana kedalaman skuad Persebaya sebelum benar-benar memasuki persaingan Liga 1. Selain mencari komposisi terbaik, rotasi juga menjadi cara efektif mengurangi risiko cedera yang sering muncul akibat tingginya beban pertandingan. Jika hanya mengandalkan 11 pemain inti sepanjang musim, kondisi fisik tentu akan menjadi tantangan besar. Penurunan performa hingga cedera bisa mengganggu target tim. Karena itu, memiliki pemain pelapis dengan kualitas yang tidak jauh berbeda menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan perjalanan Persebaya musim ini.
Penampilan para pemain di Anniversary Game juga menunjukkan bahwa persaingan memperebutkan tempat utama semakin terbuka. Beberapa pemain yang sebelumnya jarang mendapat sorotan mampu memberikan kontribusi positif ketika diberi kesempatan. Situasi ini tentu menjadi keuntungan bagi tim, karena setiap pemain akan terdorong untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Kini pertanyaan yang mulai muncul adalah, apakah strategi rotasi yang disiapkan Bernardo Tavares mampu menjaga konsistensi Persebaya sepanjang musim? Ataukah justru terlalu sering melakukan perubahan akan mempengaruhi chemistry tim di lapangan? Jawaban dari pertanyaan itu kemungkinan baru akan terlihat ketika kompetisi memasuki fase-fase yang paling menentukan, saat kualitas skuad secara keseluruhan benar-benar diuji dalam perburuan prestasi. Bukan soal menang. Daftar pemain yang berpeluang jadi starter setelah Anniversary Game persaingan tim makin panas. Bukan hasil kemenangan yang paling menarik dari Anniversary Game kali ini. Justru, ada beberapa pemain yang berhasil mencuri perhatian dan membuka peluang besar untuk naik status menjadi penghuni Starting 11. Lalu, siapa saja pemain yang peluangnya meningkat? Siapa yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi? Dan posisi mana yang kini menjadi persaingan paling sengit di dalam skuad? Simak ulasan lengkapnya. Anniversary Game menjadi kesempatan penting bagi tim pelatih untuk melihat kualitas pemain dalam situasi pertandingan. Meski bukan laga kompetitif, performa individu tetap menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Beberapa pemain Persebaya Surabaya tampil percaya diri, menunjukkan disiplin dalam menjalankan taktik, serta mampu memberikan kontribusi positif. Penampilan seperti inilah yang berpotensi membuat mereka mendapatkan kepercayaan lebih besar pada pertandingan resmi mendatang. Namun, tidak semua pemain langsung mampu beradaptasi. Ada beberapa nama yang masih terlihat membutuhkan waktu untuk memahami ritme permainan, chemistry dengan rekan setim, hingga penerapan strategi yang diinginkan Bernardo Tavares. Kondisi ini tentu bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat proses adaptasi setiap pemain berbeda-beda. Yang tidak kalah menarik adalah persaingan di beberapa posisi kini semakin ketat. Baik di lini tengah, sektor sayap, maupun lini belakang, kompetisi memperebutkan satu tempat di Starting 11 dipastikan akan semakin sengit. Situasi ini tentu menjadi kabar baik karena pelatih memiliki lebih banyak pilihan dengan kualitas yang relatif merata. Artinya, performa di sesi latihan maupun pertandingan berikutnya akan menjadi penentu siapa yang benar-benar layak mendapatkan tempat utama. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling pantas naik menjadi starter setelah Anniversary Game? Dan adakah pemain yang menurut kalian masih perlu diberi kesempatan lebih banyak untuk beradaptasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menarik untuk melihat apakah pilihan kalian sejalan dengan keputusan Bernardo Tavares nantinya. Proyek juara Persebaya dimulai. Kejutan Bernardo Tavares demi bawa Persebaya puncaki Liga 1 musim depan. Apakah Persebaya Surabaya sedang membangun tim untuk langsung juara musim ini? Atau justru mereka sedang menyusun fondasi demi menjadi kekuatan dominan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Jika melihat komposisi skuad, kebijakan transfer, hingga sosok Bernardo Tavares yang kini dipercaya menangani tim, ada sinyal kuat bahwa Persebaya tidak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga masa depan. Lalu seperti apa gambaran proyek besar Bajul Ijo? Simak ulasan berikut. Salah satu hal yang paling mencolok dari skuad Persebaya musim ini adalah komposisi usia pemain. Manajemen tampak memberikan ruang lebih besar kepada pemain-pemain yang masih berada di usia produktif. Bahkan beberapa di antaranya masih memiliki potensi berkembang dalam beberapa musim ke depan. Strategi ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan membangun kerangka tim yang relatif muda, Persebaya berpeluang memiliki skuad yang semakin matang seiring bertambahnya pengalaman bertanding. Di sisi lain, kebijakan transfer juga menunjukkan arah yang cukup jelas. Persebaya tidak sekadar mengejar nama besar, tetapi lebih fokus mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim dan filosofi permainan yang ingin diterapkan. Kehadiran Bernardo Tavares juga menjadi faktor penting dalam proyek ini. Pelatih asal Portugal tersebut dikenal memiliki perhatian besar terhadap organisasi permainan, disiplin taktik, dan pengembangan pemain muda. Jika diberikan waktu serta dukungan penuh dari manajemen, bukan tidak mungkin Persebaya sedang membangun fondasi yang hasilnya baru benar-benar terlihat dalam 2 hingga 3 musim mendatang. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah manajemen siap bersabar dengan proses tersebut? Sebab membangun tim juara bukan hanya soal belanja pemain, tetapi juga konsistensi dalam mempertahankan filosofi, pelatih, dan kerangka skuad. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Persebaya bisa menjadi salah satu tim dengan fondasi paling kuat di Liga Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Menurut kalian, apakah Persebaya memang sedang membangun proyek jangka panjang untuk menjadi juara, atau justru tim ini harus segera bersaing memperebutkan gelar mulai musim ini? Dan apakah Bernardo Tavares adalah sosok yang tepat untuk memimpin proyek besar Bajul Ijo? Sampaikan pendapat kalian dulurku bonek di kolom komentar.
Persebaya masih punya titik lemah, Bernardo Tavares wajib benahi posisi ini meski skuad sudah lengkap. Persebaya Surabaya memang terlihat semakin siap menghadapi musim baru. Kedalaman skuad mulai terbentuk, persaingan antar pemain semakin sehat, dan Bernardo Tavares memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun strategi. Namun, apakah itu berarti bajul ijo sudah benar-benar tanpa celah? Jika melihat komposisi skuad secara lebih detail, masih ada satu sektor yang berpotensi menjadi pekerjaan rumah terbesar. Bahkan, posisi ini bisa menjadi penentu apakah Persebaya mampu bersaing di papan atas atau justru kehilangan poin-poin penting sepanjang musim. Lalu, posisi mana yang masih menjadi titik lemah Persebaya? Secara keseluruhan, Persebaya kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Hampir setiap lini memiliki pelapis yang siap mengisi ketika rotasi dibutuhkan. Namun, perhatian terbesar tetap mengarah ke lini belakang. Duet Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski di atas kertas menawarkan kombinasi pengalaman, kekuatan duel udara, dan kemampuan membaca permainan. Keduanya diprediksi menjadi pilihan utama Bernardo Tavares di jantung pertahanan. Masalahnya, kompetisi musim ini akan berjalan panjang. Jadwal yang padat membuat rotasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika salah satu bek utama mengalami cedera, akumulasi kartu atau penurunan performa, muncul pertanyaan besar. Apakah pelapis yang tersedia sudah memiliki kualitas yang setara? Inilah tantangan terbesar bagi Bernardo Tavares. Ia tidak hanya dituntut membangun pertahanan yang solid, tetapi juga memastikan setiap pemain di lini belakang siap tampil kapan saja tanpa menurunkan kualitas permainan tim. Jika rotasi berjalan mulus, Persebaya akan memiliki fondasi pertahanan yang kuat. Namun jika kedalaman lini belakang belum benar-benar siap, sektor inilah yang bisa menjadi titik rawan sepanjang musim. Menurut kalian, apakah duet Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski sudah menjadi kombinasi bek tengah terbaik untuk Persebaya musim ini? Atau justru masih ada posisi lain yang menurut kalian lebih membutuhkan tambahan pemain? Musim baru selalu menghadirkan harapan baru. Tetapi dalam sepak bola, bukan hanya 11 pemain utama yang menentukan hasil akhir. Kedalaman skuad, strategi pelatih, dan kemampuan melakukan rotasi seringkali menjadi pembeda antara tim yang sekadar bersaing dan tim yang benar-benar menjadi kandidat juara.